dakilah gunung-gunung tinggi itu, bikinlah rumah di bawah gunung Vesuvius supaya setiap saat Anda tahu bahwa akan ada gunung itu meletus. Itu yang kita maksud. Dinamika generasi baru itu bukan dinamika rasa aman, tapi harusnya dinamika rasa marah, marah pada keadaan, marah pada masa depannya. Anda nggak tahu masa depan apa nanti kan. Anda bayangin misalnya, tiap kali saya lihat pilkada, pertanyaannya silahkan guru besar, profesor ambil ke fishbowl, ambil terus dia baca tuh. Kadang-kala pertanyaan dibikin 2 minggu lalu, yang minggu ini udah kadaluarsa pertanyaannya. Kenapa nggak bilang misalnya oke, supaya fair, netral, tidak ada yang tahu bahwa ini pertanyaan dibuat kapan, disegel, masih disegel, ngapain masih pakai disegel? Jadi kita lihat bagaimana penampilan teknis di dalam panggung debat politik aja itu betul-betul nggak ada inisiatif, nggak ada inovasi, pusing. Guru besar, banyak guru besar yang juga akhirnya dia bocorin, padahal karena dia butuh uang kan. Jadi itu intinya. Jadi Anda misalnya anak muda Madiun bilang bahwa mulai tahun depan seterusnya pertanyaan politik tidak perlu dibuat oleh guru besar, cukup tanya pada ChatGPT. Nah gitu, lebih jelas itu kan. Ya, itu aja. ChatGPT ya, kalau bodoh ya kelihatan bodoh lah. Gitu. Oke. Nah, menarik juga bahwa kita melihat fenomena anak muda, khususnya Gen Z ya, Bung Rocky. Bung Rocky melihat Gen Z atau anak-anak muda yang mungkin Gen Z itu lahirnya di 97 ya, 97 sampai ke atas lah. Ini sekarang seperti apa sih logika mereka dalam menangkap informasi, bagaimana akal sehat mereka bekerja, bagaimana mereka pada akhirnya menangkap informasi-informasi, khususnya informasi terkait politik, Bung Rocky? Saya nggak lihat ada kejujuran pada anak muda yang disebut Gen Z itu. Kejujuran untuk menyatakan bahwa Gibran itu dungu. Gibran sebagai wapres, saya bilang Jokowi dungu dulu sebagai presiden. Diproses. Tapi itu kan menimbulkan keinginan untuk katakan yang jujur. Kita nggak ada urusan dengan personalitas, dengan hubungan personal kan. Jadi Gen Z itu kan Gen Z, Anda hidup ketika Orde Baru sudah tumbang itu. Lalu orang bilang Rocky Gerung itu kalau zaman Orde Baru udah digorok kepalanya. Ya gue yang numbangin Orde Baru, ya pasti. Kenapa dibandingin? Justru karena Orde Baru itu otoriter. Tahun 98 saya bawa mahasiswa saya di Semanggi itu, di Uber-Uber sama Brimob, kita masuk ke lapangan parkir bawah itu Atma Jaya, masih kena peluru karet. Jadi kita lakukan itu untuk mengatakan bahwa dasar-dasar kehidupan berbangsa itu dimulai dengan kemarahan. Kalau saya marah saya caci maki, tapi saya caci maki figur publiknya bukan figur privatnya. Kenapa Pak Rocky